Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyono. Saya mahasiswa PPG Daljab 2023 LPPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dari SMK Fathahillah Cinangsi. Hari ini kita akan membuat video materi pembelajaran tentang sistem persamaan linier dua variabel. Yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran matematika hari ini tanggal 14 Oktober, dan kita bisa bertemu kembali pada materi pelajaran kita. Tapi sebelumnya, marilah dengan membaca, kita berdoa dulu pada Allah, semoga senantiasa diberi keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa menjadi keberkahan kita untuk bekal nanti. Dan saya dan Bapak silakan kepada Bapak Ketua Kelas untuk memimpin berdoa hari ini. Bersiap. Siap. Kita berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alni minas sholihin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini siapa yang nggak masuk? Siapa? Naga Arya. Oh ya, Naga Arya sama? Jazlan Amsal. Udah berapa hari nggak masuk? Nanti kalau sampai 3 hari tidak masuk, berarti ada kewajiban kita untuk menengok, ya. Jangan sampai kayak padahal ya mau ditengokin malu-malu lagi, ya. Dan kita tujuannya menengok itu adalah untuk kebaikan dan untuk saling mendoakan supaya cepat sembuh, ya. Kalau kita bersedih kalau punya teman sakit, kalau punya susah. Oke. Selanjutnya motivasi hari ini yang perlu kalian ketahui bahwa tetaplah menjadi orang baik, karena orang baik akan selalu dikelilingi juga orang baik. Nah, begitupun sebaliknya, kalau kalian akan jahat maka kalian akan dikelilingi oleh orang-orang jahat, ya. Dan satu hal yang perlu kalian garis bawahi, bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan itu harus diperjuangkan. Tidak ada orang sukses yang santai-santai, tapi orang sukses itu penuh kerja keras, penuh strategi bagaimana caranya menjadi orang yang sukses. Tentu kalian pasti akan paham bahwa perjuangan itu butuh suatu pengorbanan. Maka dari itu motivasi hari ini adalah tetap berjuang, tetap berkorban untuk orang yang kita sayangi, berkorban juga untuk bangsa dan negara, berkorban juga untuk keluarga, dan berkorban juga untuk masyarakat. Jadilah patriot Pancasila untuk memajukan bangsa dan negara. Matematika Masih bisa, pasti keren. kurang semangat, masih loyo. Matematika Masih bisa, masih keren. Oke, sebelum kita memulai belajar matematika ini, silakan persiapkan dulu buku tulisnya, dirapikan, alat komunikasi juga disiapkan, alat pembelajarannya, media pembelajarannya apa. Selanjutnya hari ini Bapak akan berangkat tentang materi pertidasamaan seperti kemarin. Sudah tujuan pembelajarannya seperti apa, bahwa
pertidaksamaan itu adalah tujuh hari ini. Kemarin kita sudah sedikit udah belajar tentang persamaan, sedikit belajar tentang awal pertidaksamaan seperti itu, bagaimana membuat garis atau daerah yang diarsir. Nah, bagaimana kalau kita mengulang kembali atau mengulang kembali dengan materi yang berbeda, bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan? Kira-kira kalau misalkan garisnya lebih kecil atau sama dengan seperti apa, kemudian garis kurang dari atau sama dengan seperti apa, daerah asli itu pasti akan berbeda. Nah, kita mengulangi lagi bagaimana menghasilkan daerah perhimpunan perusahaan. Oke, kita mulai lagi. Perhatikan baik-baik di layar monitor bahwa capaian pembelajaran di AIPA CE itu peserta tidak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, karena setelah kita selesai dengan materi pertidaksamaan 2 variabel, kita akan menuju ke 3 variabel. Kemarin kita belajar 2 variabel, kalian aja udah perhitungan 2 variabel dengan metode eliminasi, substitusi, eliminasi dan campuran. Baru 2 variabel udah perhitungan. Nah, apalagi nanti kita akan belajar yang 3 variabel. Ya, karena kelas 11 3 variabel udah mulai itu. Udah mulai mengerjakan variabel 3 variabel. Sebenarnya kita udah ketinggalan gitu. Kan 3 variabel, kalau 2 variabel sebenarnya kalau bersama 2 variabel kan itu lebih ke inti pada waktu kalian SMP, 1 variabel dan 2 variabel. Tapi kalau udah tingkat SMA, sampaiannya itu adalah ke 3 variabel. Memang kita sudah mengulas tipis-tipis tentang pertidaksamaan 2 variabel kemarin ya. Kemudian kemarinnya lagi juga sudah pertidaksamaan tapi tipis-tipis. Nah, kita mengulangi lagi sebelum kita masuk ke babak persamaan linear 3 variabel sebagai cabang pembelajaran. Maka hari ini pertidaksamaan dulu. Setelah itu baru nanti di minggu yang akan datang berarti hari apa? Hari Senin lagi ya? Hari Senin apa hari Selasa? Hari Selasa depan berarti kita udah mengulas persamaan 3 variabel ya. Oke. Jadi itu. Kemudian capaian pembelajaran sudah saya Bapak kasih tahu. Nah, tujuannya apa sih Pak? Nah, tujuan pembelajarannya itu adalah setelah nanti kalian melihat tayangan slide yang udah Bapak akan putarkan, itu kebersamaan kira-kira kalian bisa nggak memodelkan tentang dari soal ke bentuk model matematika, kemudian diselesaikan, kemudian nanti kalian membuat grafik atau himpunan penyelesaian. Yang kedua, setelah kalian berdiskusi itu menentukan, nanti kalian bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Oh, kalau diskusi tadi grafiknya seperti apa, kemudian setelah itu baru nanti kalian hasil dari soal itu nanti kalian akan presentasi. Pak, soalnya seperti apa sih? Nah, kita lihat tayangan video berikut ini. Silakan perhatikan baik-baik. Kita ke video dulu 1 atau video 2 langsung? Ya, kita lihat ke video 2. Nanti kalau memang video 1 kalian belum paham karena baru kemarin setengah, nanti Bapak akan putar kembali. Perhatikan baik-baik. Channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan 2 variabel. Bab yang kelima, yaitu tentang contoh soal menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPTLDV. Simak terus video ini sampai akhir. Setelah di part sebelumnya kita sudah membahas pertidaksamaan 2 variabel. Sekarang kita masuk ke sistem pertidaksamaan 2 variabel. Nah, di sini apa yang membedakan dengan pertidaksamaan biasa? Ada kata-kata sistem di depannya. Sistem menunjukkan pertidaksamaannya itu lebih dari 1. Ya, di bab sebelum ini kan kita belajar sistem persamaan linear. Yang namanya sistem persamaan linear itu persamaan linearnya lebih dari 1. Bisa 2 atau bisa 3, ya kan? Di sini juga sama. Kalau sistem pertidaksamaan 2 variabel itu terdiri dari beberapa pertidaksamaan 2 variabel. Ya, jadi di sini sistem pertidaksamaan 2 variabel yang akan kita bahas ada 3 macam. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel atau SPTLDV. Nah, SPTLDV ini berarti terdiri dari beberapa pertidaksamaan yang semuanya itu merupakan pertidaksamaan linear 2 variabel. Nggak ada yang pertidaksamaan kuadrat 2 variabel.
Oke, yang kedua, sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel atau SPTLKDV. Nah, kalau di SPTLKDV ini kan terdiri dari beberapa pertidaksamaan campur, ada pertidaksamaan linear dua variabel, ada juga pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, dan yang ketiga, sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau SPTKDV. Kalau yang ketiga ini atau SPTKDV ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan dan semuanya adalah pertidaksamaan kuadrat, tidak ada yang linear. Jadi kalau SPTLKDV ini terdiri dari pertidaksamaan linear saja, SPTKDV ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan kuadrat. Kalau SPTLKDV ini terdiri dari beberapa pertidaksamaan campur, ada yang linear, ada yang kuadrat. Oke, di part kali ini kita bahas yang pertama, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLKDV. Oke. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLKDV ini saya langsung terang. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua, X lebih besar sama dengan 1. Kita gambar dulu X sama dengan 1. X1 berarti kira-kira di sini. Kemudian buat garis 2. Untuk X lebih besar sama dengan 1 menggunakan tanggal lebih besar, berarti dia di kanan. Daerah penyelesaiannya itu di kanan, maka yang bukan daerah penyelesaiannya di arsir sebelah kiri. Selanjutnya, untuk Y lebih besar sama dengan 1, kita letakkan Y1 misalnya di sini. Kemudian buat garis, menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu di atas garis. Yang bukan daerah penyelesaiannya berarti di bawah garis arsir. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih, itu yang di tengah sini, yang tidak terkena arsiran. Kita lanjut di soal yang terakhir, soal yang berbeda. Ya, soal yang berbeda, yang pertama, ya pertidaksamaan yang pertama X tambah Y lebih kecil sama dengan 7. Kemudian yang kedua, X lebih besar sama dengan 2, X lebih kecil sama dengan 6. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, Y lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil sama dengan 8. Ya, tetap kita mencari titik potong simbol X dan simbol Y. Untuk X tambah Y sama dengan 7, kita cari titik potongnya. Perhatikan, X-nya 0, ya, maka perhatikan ya, langkah-langkahnya biar Y-nya nanti pas ujian soalnya kemudian kalian tidak 7, titiknya adalah banyak kerja lagi. maka grafiknya kita letakkan 7 di simbol X dan simbol Y. Kemudian kita hubungkan untuk X tambah Y lebih kecil sama dengan 7, yang digunakan di sini adalah tanda lebih kecil. Tanda lebih kecil, daerah penyelesaiannya itu berada di kiri, berarti bagian sini. Maka kita arsir yang sebelah kanan. Kemudian untuk bentuk seperti ini, X lebih kecil sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 2. Kita gambarkan dulu garis untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Jadi misalnya 2 di sini, kemudian 6 kira-kira di sini. Kita buat garis tegak. Ya, selanjutnya ya ini X lebih besar sama dengan 2, jadi X lebih besar sama dengan 2. Kemudian X lebih kecil sama dengan 6. Lebih besar berarti dia di kanan, dan bukan itu di kiri. Kita arsir yang sebelah kiri. Kemudian untuk X lebih kecil sama dengan 6 menggunakan tanda kecil berarti daerah penyelesaiannya itu di kiri, yang bukan daerah penyelesaiannya di sebelah kanan. Sehingga arsirannya seperti ini. Selanjutnya untuk Y lebih kecil sama dengan 8 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita letakkan titik 0 dan 8 di sini Y. Di sini ada 0, di sini ada 8. Kita masing-masing buat garis. Ini Y lebih kecil sama dengan 8, dan di sini adalah Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk Y lebih kecil sama dengan 8, lebih kecil berarti daerahnya di bawah, daerah penyelesaiannya di bawah. Kita arsir yang bagian atas. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, lebih besar berarti daerahnya di atas, dan bukan daerahnya di bawah. Sehingga kita arsir bagian bawah garis 0. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah ini yang di tengah sini. Oke, demikian pembahasan kita
kali ini tentang bagaimana cara membuka daerah itu dengan sistem kerjasama dunia dua variabel. Semoga materinya dapat dipahami. Jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini agar video ini bisa bermanfaat bagi. Oke. Ya, mungkin setelah kalian melihat dari tayangan slide atau video tadi kan ada gambaran bagaimana sih cara menyelesaikan soal pertidaksamaan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, seperti apa? Nah, maka dari itu Bapak akan silakan kalian langsung menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian kelompoknya di mana kemarin, silakan kembali lagi. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompoknya kemarin, langsung berat kita waktu karena kita langsung yang pertama siapa? Kelompok satu siapa? Kelompok dua? Kelompok ketiga? Ya. Silakan untuk kelompok empat. Ya, seperti cara pengerjaannya seperti yang sudah tadi contoh di tayangan juga, dan cara pengerjaannya semuanya seperti apa, silakan kalian diskusikan bareng teman-temannya. Ingat ini cuma coba di sini ya Pak. Ya, tidak kosong. Lihat aja, kosong banget. Oke. Ya, silakan kalian berdiskusi gunakan yang kalian bisa seperti apa, contohnya seperti apa, ya. Oke, soalnya itu adalah sebuah gerobak yang bisa membawa beban kurang dari 20 kilo. Satu keranjang apel memiliki berat sebesar 4 kilo dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 1 kilo. Berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh satu gerobak? Minimumnya 10 keranjang, ya. Kita cek. Oke. Silakan diskusikan. Nah, silakan diskusikan dulu. Ya, langkah pertama seperti apa? Kalian harus lihat langkah-langkahnya. Yang jelas langkah pertama itu kalian berarti jawabannya itu mencari derivatif x saat y sama dengan 0 dan sebaliknya. Silakan kalian di langkah pertama. Kemudian di langkah kedua menggambar grafik garis yang menghubungkan dua titik, ya. Ada di soal seperti ini. Silakan kalian langkah-langkahnya dulu untuk materi yang kedua. Kalau materi pertama punya ada 5 langkah, ya, termasuk solusi dan kesimpulannya juga. Jadi kali ini 2 langkah ditambah dengan solusi atau kesimpulannya seperti apa. Di kolom ketiga nanti harus ada kesimpulannya, juga harus ada solusinya seperti apa. Grafiknya, gambarnya juga harus bagus. Nanti kalian bisa dievaluasi, ya. Mulai. Langsung didiskusikan gimana caranya. Pasti bisa, pasti keren, ya, lanjutkan. Yang ini ya, yang runtut ya, jawabannya yang runtut. Siapa yang mau nulis? Ada Pak, ada Pak. Nah, tadi itu kerjain, jangan sampai nggak kerjain. Sisi tabelnya bagaimana? Sisi tabelnya bagaimana? Ya, jangan main dulu, konsentrasi dulu ke sini. Kira-kira yang pas yang mana dari kedua jawaban itu? Karena ada harus bikin tabel untuk menentukan garis, ya. Jangan sampai kalian setelah hitung nanti salah jawabannya, ya. Ini sampai ini. Jangan sampai salah jawabannya, ya.
Ikuti dulu langkah-langkahnya dengan benar. Nah, semangat dong. Pasti bisa menemukan. Untuk evaluasi, ya, berjalan berapa? Jangan sampai salah. Contoh kegiatannya, jadi biar ketahuan garis ketidaksamaannya dia terlihat. Perhatikan baik-baik soalnya. Ya, jadi konsep ketidaksamaan nanti untuk bahan sumatif akhir semester ya, uang ini. Harusnya 3 kali, satu lagi ada pola dan deret harusnya masuk. Tapi nanti nggak tahu kita kejar waktunya atau tidak. Ya. Waktu berarti ya. Kalau berapa jam berarti sama X evaluasi. Yo, waktunya lihat waktunya. Menit lagi, ya, karena kita berakhir jam 9:55. Ya, evaluasi pulang. Bikin jadi ada 4 sehingga kelihatan ketidaksamaannya. Yo, paham nggak Bapak? Presentasi. Ya. Sama belum? Ya makanya beres ya, gimana mau beres ya jangan makan ya. Sama sih Pak yang itu. Ya udah. Cepat. Waktunya mau habis masalahnya. Kita selesaikan semuanya. Ini ya. Nanti ada 4 garis ya, 4 garis di grafik itu ketidaksamaannya ada 4 garis. Oke, untuk evaluasi. Oke. Marilah kita evaluasi untuk kelompok berapa kelompok? Ya, kelompok 4 akan. Keyboard gua nggak mau. Ini belum selesai. Yang siapkan setelah ini. Yang sekarang kelompok 4 untuk evaluasi. Yuk. Ya. Kenapa? Dan bisa dijinakin. Dia emang nggak bisa bikin sendiri. Dasar formula ini. Dia mau formula ini PPP. Kalau gue lihat udah. Berarti sebelah ini. Saya berarti aksarkan. Bapak bikin aja lebih gede sendiri. Jadi gede agak dipanjangkan gitu ya. Apa yang keluar dari kampung yang di sama 0,2 X-nya aja, X-nya doang. Untuk Itu prestasi pintar gitu. yuk, udah maju. Kelompok 3 yang siap-siap yang dulu ya. Solusinya.
kan? Kelompok 4 maju ke depan. Yuk kita perhatikan. Yuk semuanya maju ke depan. Oke, silakan. Ya, yuk semangat. Matematika pasti bisa, pasti keren. Matematika pasti bisa, pasti keren. Matematika pasti bisa, pasti keren. Ya, nomor 1, 2, 3. Matematika pasti bisa, pasti keren. Lanjut, silakan kelompok 4 untuk presentasi hasil dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan Ya, ulangi, yo. Kelompok 4 atau kelompok 3? Ya. kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang kebiasaan. Soalnya aja kesalahan belajar. Sebuah gerobak hanya bisa membawa beban kurang dari 20 kg. Satu keranjang apel memiliki berat sebesar 4 kg dan satu keranjang mangga memiliki berat sebesar 1 kg. Berapa keranjang apel dan mangga yang dapat dibawa oleh satu gerobak? Minimum harus lebih dari 10 keranjang. Oke. Lalu selesaikan. Apa ke sana? Ada video? Dari titik X saat Y Video? dan sebaliknya. Ya, silakan dikerjakan yang papan tulis. Kamera silakan di papan. Ya. Oke, karena waktunya udah habis, kayaknya satu kelompok aja lah, karena waktunya udah habis. Tapi selesaikan dulu itu. Nah, waktunya udah habis kelamaan, tapi saya nggak selesai. Udah, Pak. Tapi dilihat kan sama dilihat. Lihat sama. Langsung itu aja, langsung grafik aja udah. Itu lagi tuh nggak ini sih nggak jelas banget itunya, videonya. Gak ada lagi videonya. Ada, kan di kelas. Udah langsung itu aja, langsung grafik. Langsung gambar grafik kita. Gambar grafik. Hmm. Jadi gambarnya yang 3 ini. Ya udah nggak usah, ya dengan sebikin aja. Orang nggak ada yang bawa spidol nggak? Nggak kelihatan.
Oke, langsung diterangin, langsung udah selesai. Ini jam berapa lo? Udah mulai berapa? Jam berapa? Jam 10 kan? Udah, langsung diterangin aja, langsung terangin dari depan. Ke depan. Oke, ya langsung terangin, ya. Ya langsung terangin. Ya. Perhatikan semuanya, perhatikan. Y sama dengan 4x tambah 1 sama dengan 20. Maka 4x sama dengan 20 dan x sama dengan 5. X sama dengan 4, 0 tambah 1y sama dengan 20, maka y sama dengan 20. Itu grafiknya. Nah, lihat grafiknya, udah gitu aja, udah. Inilah grafiknya. Udah Kesimpulan Akio. Keduanya dapat memahami materi ketidaksamaan. Solusinya soal menjadi model mampu menyelesaikan soal konseptual mampu dari soal yang diberikan. Menyelesaikan dari soal yang diberikan. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kesimpulannya apa tadi? Siswa bisa soal ya, kemudian mampu menyelesaikan himpunan ketidaksamaan. Oke, selanjutnya untuk kasusnya silakan dikumpulkan dulu. Satu lagi mana? Satu lagi udah. Nama kelompoknya udah. Jangan lupa. Ayo. Dan perhatikan baik-baik. Hari ini yang perlu kalian bawahi bahwa kesimpulannya bahwa kalian mampu memahami, mengetahui ya. Tadi kan sudah mengetahui bagaimana menyelesaikan suatu soal persamaan dari soal uraian menjadi model matematika. Dan ini pasti nanti kalian juga jangan sampai kaget karena soal-soal seperti ini juga nanti akan keluar di sumatif akhir semester. Ya, makanya nanti video cara seperti ini, video yang Bapak tayangkan nanti akan Bapak bagikan ke kalian di grup kelas, nanti pelajari sebagai bahan masukan soalnya seperti itu. Jadi nanti kamu bisa mengerjakannya. Ya, kesimpulannya seperti itu dan kamu bisa menyelesaikan sebuah tulisan karena untuk sumatif akhir semester berarti kita hanya 2 KD, yaitu perlu eksponen dan SPDLR. Ya, cuma 2, harusnya 3, satu lagi pola bilangan atau barisan dan deret aritmatika dan deret geometri harusnya. Kita waktunya udah pepet karena tanggal 4 Desember sudah ada ulangan kita, pertemuan tinggal 2 kali lagi dalam minggu. Ya, jadi tidak ada waktu lagi untuk mengejar pekerjaan. Pada itu saya sampaikan ini, terima kasih, dan satu hal yang akan Bapak sampaikan sama kalian, jangan pernah menyerah untuk berjuang, ya, belajar terus, semangat terus, karena hidup itu penuh dengan persaingan. Hidup itu penuh persaingan. Zaman yang kamu hadapi itu berbeda dengan zaman Pak Cahyono sekarang ini. Karena yang nanti 20 tahun yang akan datang, kehidupannya tidak seperti ini lagi, pasti akan berubah. Ya, zaman semakin berat, kalau tidak sampai kiamat kita nggak tahu ya. Nah, jadi kamu hadapinya pasti akan berbeda.
Mungkin saat ini kamu baru mengenal TikTok, misalkan di media sosial, ya mengenal media internet, jaringan dan sebagainya. Pasti yang akan kamu hadir, kamu udah sekarang aja udah mulai AI ya. AI tahu? AI ya, AI ya, udah mulai. Apalagi nanti kalau kamu sudah misalnya udah mahasiswa atau apa, mungkin teknologinya akan berganti lagi. Ya. Sekarang aja Bapak udah keteteran untuk mengupgrade teknologi. Apalagi nanti kalian di zaman kalian, saya nggak Bapak tahu seperti apa teknologi. Maka dari itu pesan Pak Terno, jangan pernah bosan untuk belajar. Terus belajar, karena anak yang sukses, para dengarkan, anak yang sukses, anak yang bagus itu anak yang kreatif, bukan anak yang pintar. Ranking 1 bukan jaminan, tapi kreatif itu udah pasti akan jadi jaminan kamu ke depan. Kreatif, selalu berinovasi, kemudian selalu menjalin relasi. Tahu ya, menjalin relasi, tahu kan? Contohnya kalau menjalin relasi itu kamu pernah dengan siapa, punya relasi siapa, misalkan di Palembang sama siapa, di Jepang kamu hubungan sama siapa, di Palestina kamu sama siapa, di Arab Saudi kamu kamu harus banyak-banyak menjalin relasi. Media massa, media sosial gampang untuk kalian berkomunikasi dengan berbagai bangsa. Ya, maka dari itu apalagi di bidang matematika lebih canggih lagi. Ya, dan kamu harus tahu bahwa penemu matematika itu ilmuwan muslim. Saya udah pernah nge-share di media sosial kalau tidak salah di Akil Mirza, kemudian di Rehan Raditya di Instagram, Bapak kirimin. Ini loh penemu matematika, penemu algoritma itu siapa, karena yang pada saat itu on di follow Instagram itu ada Akil Mirza, Rehan Raditya, dan siapa tuh? Mesa juga pernah Bapak kirimin. Penemu kamu baca di Instagram, penemu matematika ada Al-Khawarizmi, ada Abu Jandi. Al-Khawarizmi itu penemu algoritma, penemu angka 0, penemu apa itu udah Bapak share dan Bapak posting di Instagram. Kalian tahu itu ilmuwan matematika itu dari muslim semua. Ya, jadi kalian tuh belajar bukan hanya di buku, bukan hanya di layar seperti ini, tapi kamu juga harus belajar di media internet. Sekarang gampang banget dan cepat banget. Oke ya, selanjutnya terakhir adalah silakan kalian masuk ke kuisis yang kita ulangi yang kemarin. Kalau sekarang mana Pak? Pak? Oke, silakan. Sudah mulai, belum ada satupun partisipan. Kalian silakan bekerja sama. Bersama dengan yang lainnya, silakan. Belum ada satupun partisipasi. Oke, baru satu. Cahaya. Selanjutnya ada Akil, Rizal, Nabil, Adi, Yusma, Reza. Siapa lagi? Farel, ada Raja, ada Muhammad, siapa sih? Rizky, Japa. Hai Kak Raditya. Makanya saya main. Siapa lagi? Ya. Udah kalau udah Bapak tes sekarang. Udah cukup. Masih ada lagi? Ya. Mas tes sekarang mulai. Ya. Ya, apakah panggilan kodok akan menjadi pemenang hari ini? Kita lihat panggilan kodok mulai dari sekarang. Ya. Tinggal rekamannya ya, Akil. Woi, keren Akil. Kemarin.
barang nanti 3.000. Lanjut. Risi Suwanto. Ya, selesai padahal. Apakah kita ada yang lain? Nabil nggak tahu, Nabil. Lupa. Ya. Gampang lah. Sengaja tuh. Ya. Apa lagi? Masih banyak ini. Ya. Aikar juga masih ada kesempatan, Cahaya juga masih ada kesempatan. Udah bentar lagi. Cukup? Cukup belum? Pakai kodok kan dia pakai kodok. Pakai kodok siapa? Ya cukup. Ya, kita kasih tahu aja. Mau udah selesai? Udah. Marel. Wih, tepuk tangan semuanya. Silakan ambil jajan di lokasi. Hanya cukup 3 orang aja yang mendapatkan ruang itu. Tempat terima kasih semuanya. Dan cuma nanti kita ditampilkan ya. Silakan Bapak diri semuanya. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.